Halo, kembali lagi bersama saya. Semoga kita selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Mercy Yuni Trisanti Leratu dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas E Semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini kita akan membuat praktikum tentang bunyi getaran dan gelombang. Namun kita masuk dalam praktikum, terlebih dahulu kita mendengarkan sedikit materi tentang bunyi getaran dan gelombang. Mari kita simak. Bunyi getaran dan gelombang, dengan adanya bunyi dan getaran, kita bisa mendengar suara melalui telinga kita. Adanya gelombang dan cahaya membuat kita bisa melihat benda di sekeliling kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita simak. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik keseimbangannya. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Misalnya pada bandul yang berayun dari titik A lalu ke titik B, kemudian ke titik C, akan kembali ke B lalu ke A kembali. Satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, D, A. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar, gendang yang dipukul selaputnya atau pita suara saat manusia berbicara, juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyahkan. Itu juga contoh getaran. Kemudian ayunan anak-anak saat dimainkan itu pun disebut getaran. Jenis-jenis getaran dibagi menjadi dua. Yang pertama getaran bebas, yang kedua getaran paksa. Apa itu getaran bebas? Getaran bebas yakni getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya, bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Yang kedua, getaran paksa. Getaran paksa yakni suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Yang berikut kita masuk pada gelombang. Gelombang sebagai berikut, yaitu ada sumber gelombang yang bergetar, kemudian gelombang selalu merambat pada arah tertentu. Yang berikut adanya medium sebagai penghantar rambatan gelombang. Berdasarkan bentuknya, gelombang pada tali maupun pada permukaan air mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adanya bukit dan lembah. Pada setiap gelombang selalu ada bukit yang selalu diikuti dengan lembah. Kedua, panjang gelombang. Setiap bukit dengan bukit berikutnya atau lembah dengan lembah berikutnya selalu berjarak sama, yang disebut sebagai panjang gelombang. Ketiga, amplitude. Kekuatan gelombang ditentukan oleh jarak atau simpangan normal dengan bukit atau antara lain simpangan normal dengan lembah yang disebut amplitude. Yang keempat, periode. Waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari bukit ke bukit berikutnya atau dari lembah ke lembah berikutnya disebut periode. Kelima, frekuensi. Frekuensi banyak bukit yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu tertentu atau banyak lembah per satuan waktu tertentu disebut frekuensi. Keenam, cepat merambat. Gelombang merambat menempuh suatu jarak dalam waktu tertentu yang disebut cepat merambat. Baik, kita sudah mendengar penjelasan materi. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum.
pertama kita akan melakukan praktikum tentang bunyi dan getaran. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada karet gelang dan ada gitar. Langkah pertama, ambil karet gelang, kita renggangkan di tangan, lalu kita getarkan. Bisa kita lihat karet yang ditarik bisa menghasilkan getaran. Mengapa? Karena getaran pada benda gerakannya dapat berulang. Dari tiap ulangan, gerakan dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Selanjutnya pada gitar. Kita lihat persamaannya sama seperti pada karet gelang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang kedua mengenai gelombang. Alat dan bahan yang saya gunakan mangkok yang berisi air. Langkah pertama, kita meniup air. Kita lihat di sini air berada dalam keadaan tenang. Kemudian saya tiupkan. Terlihat air tersebut bergelombang. Dari gelombang tersebut terjadi karena udara yang dihasilkan ini dapat membuat air bergelombang. Ini termasuk dalam gelombang mekanik karena tidak memerlukan medium dalam perambatan.